Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah aljabar linear, transformasi linear. Kita sudah sampai pada chapter yang terakhir dan kita berada pada 2 pekan terakhir sebelum libur Lebaran ya. Nanti kita akan ujian setelah libur Lebaran. Oke, dalam 2 pekan ini kita akan menyelesaikan materi chapter 8. Chapter 8 terdiri dari 4 subchapter: transformasi linear umum, kernel dan range, transformasi linear balikan, dan matriks transformasi linear umum. Kita akan membahas satu persatu pada masing-masing pekan. Jadi nanti pekan pertama, hari ini dan Rabu, kita akan belajar tentang transformasi linear dan kernel dan range. Kemudian untuk yang minggu depan kita akan belajar transformasi linear balikan dan transformasi linear umum. Oke, sebenarnya materi transformasi linear umum kita sudah pelajari di chapter yang sebelumnya, di awal-awal chapter. Cuma kita akan sedikit refresh kembali. Dan misalkan V dan W dia adalah sebuah ruang vektor. Fungsi T titik 2V menuju V seperti ini disebut dengan transformasi linear jika untuk setiap vektor U dan V di V serta skalar K berlaku. Jadi untuk setiap vektor U dan V di V ini, di ruang vektor V, serta skalar K berlaku sebagai berikut. T dari U dalam kurung U plus V sama dengan T dari U ditambah T dari V, dan T kali K dalam kurung K kali U sama dengan K kali T dalam kurung U. Dalam kasus V sama dengan V, maka transformasi linear T.2V menuju V disebut dengan operator linear pada V. Oke. Kemudian dengan menggunakan kedua definisi di atas, jika V1, V2, dan Vn adalah vektor di V, dan K1, K2, dan Kn adalah skalar, maka T kali K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah Kn Vn sama dengan K1 kali T V1 ditambah K2 kali T kurung V2 ditambah Kn kali T kali Vn. Oke, sifat transformasi linear jika T.2V menuju W adalah transformasi linear, maka T dalam kurung 0 sama dengan 0, T min V sama dengan min T dalam kurung V untuk semua V vektor V di ruang vektor V besar, dan T dalam kurung V min W sama dengan T dalam kurung V min T dalam kurung W untuk semua V dan vektor V dan vektor W di ruang vektor V. Oke. Contoh, apakah T adalah transformasi linear? Silakan Anda cermati pertanyaannya, apakah T.2V menuju W di sini adalah transformasi linear di mana Tx sama dengan 0. Kemudian yang kedua, T.2V menuju W di mana T dalam kurung X sama dengan Kx. Dan T.2M M kali N menuju N kali M di mana T dalam kurung A sama dengan A transpose. Apakah ini merupakan transformasi linear? Oke, sambil Anda mencari jawaban dari ketiga pertanyaan itu, kita akan lanjutkan dengan beberapa contoh yang lain di transformasi linear. Oke. Atau saya akan coba untuk yang nomor 1. Yang nomor 1, T.2V menuju W atau transformasi linear. Apakah ini merupakan transformasi linear di mana T dalam kurung X sama dengan 0?
Untuk yang kasus yang pertama, dia disebut dengan transformasi linear atau disebut dengan zero transformation. Maka untuk melihatnya, benar apakah dia merupakan transformasi linear, kita lihat T dalam kurung, misalnya kita anggap vektor U ditambah vektor V sama dengan 0, di mana TU sama dengan 0, dan T dalam kurung KU sama dengan 0. Oleh karena itu, dengan menggunakan dua pernyataan ini, maka T dalam kurung U ditambah V itu sama dengan T dalam kurung U ditambah T dalam kurung V, dan T dalam kurung KU sama dengan K kali T dalam kurung U. Maka pernyataan yang pertama, zero transformation ini memenuhi kedua syarat untuk dijadikan transformasi linear. Maka karena memenuhi dua syarat ini, maka disebut dia transformasi linear. Oke, untuk yang kedua dan ketiga silakan Anda cari ya jawabannya. Apakah kedua pernyataan ini adalah transformasi linear? Oke, kita lihat ke latihan 1. Di latihan 1, apakah T ini merupakan transformasi linear? Di mana T.2 M N itu sama dengan menuju R sama dengan TA sama dengan determinan dari A. Apakah ini nomor 1 ini adalah linear, transformasi linear? Maka kita harus melihat dari dua definisi transformasi linear. Definisi yang pertama, ketika T dalam kurung U ditambah V itu sama dengan T dalam kurung U ditambah T dalam kurung V, dan T dalam kurung K kali U sama dengan K kali T dalam kurung U. Oke, maka yang pertama kita bisa melihat dan kita anggap karena dia merupakan matriksnya Mn kali N, maka jika nilai, ini nomor 1 ya, jika nilai N-nya lebih besar daripada 1, maka kita akan melihat, atau Anda juga bisa melihat di contoh di section di chapter yang kedua tentang determinan, fungsi dari determinan. Jika kita punya determinan A1 ditambah determinan A2, dia tidak sama dengan determinan dari A1 ditambah determinan dari A2. Oke, karena ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan transformasi linear, maka dikatakan bahwa ini bukan transformasi linear. Atau kita lihat yang kedua. Pernyataan yang kedua adalah determinan dari CA itu sesuai dengan sifatnya itu sama dengan C pangkat N kali determinan dari A. Anda bisa lihat chapter 2. Nah, ini juga tidak memenuhi karena untuk memenuhi transformasi linear, pernyataan yang kedua dia harus memenuhi bahwa determinan kali C kali A itu harus sama dengan C kali determinan A. Ya, maka ini tidak memenuhi syarat untuk bisa menjadikan pernyataan ini transformasi linear karena determinan C kali A sama dengan C pangkat N kali determinan A. Oleh karena itu yang pertama dia bukan transformasi linear. Oke, sampai sini mudah-mudahan Anda paham ya. Jadi untuk melihat apakah dia
apakah dia transformasi linear atau tidak, Anda harus melihat dengan menggunakan dua sifat ini. Dan misalnya Anda dihadapkan pada soal determinan, maka juga Anda harus melihat fungsi dari determinan. Apakah determinan A dalam kurung A1 ditambah A2 itu sama dengan determinan A1 ditambah determinan A2. Karena tidak memenuhi, maka kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan transformasi linear. Oke, sekarang untuk yang kedua, T.2M 2 kali vektor 2 kali 2 menuju M 2 kali 3, di mana TA, T dalam kurung A, itu sama dengan AB. Dan B adalah matriks 2 kali 3. Apakah dia merupakan transformasi linear? Maka untuk menyelesaikan soal itu kita juga harus melihat hal yang sama seperti yang pertama. Kita coba T dari A1 ditambah A2 itu sama dengan A1 ditambah A2 kali B. Karena fungsi dari transformasi linear kan seperti ini ya. T dalam kurung A sama dengan A kali B. Kalau kita punya A1 ditambah A2, jadi fungsinya jadinya A1 ditambah A2 kali B. Itu sama dengan A1 kali B ditambah A2 kali B. Ya. A1 kali B ditambah A2 kali B, sehingga dia juga merupakan fungsi ini. T kali A1 ditambah T kali A2 ya. Kemudian yang kedua, kita lihat apakah T kali CA itu sama dengan C kali TA ya. Maka kita melihat T kali CA berarti fungsi ini kalau kita lihat di fungsi yang ini jadinya CA kali B ya. Kali B sama dengan C kali AB sama dengan C kali T dalam kurung A. Maka dua pernyataan untuk membuktikan dua ini adalah linear maka terpenuhi, maka kita bisa katakan untuk soal yang nomor 2 dia merupakan transformasi linear. Oke, sekarang one to one dan onto. Jika T.2V menuju W adalah transformasi linear dari vektor space V ke vektor space W, maka dikatakan T adalah one to one jika T-maps selalu menembak vektor jika T-maps yang merupakan distinct vektor di V, dia menembak vektor tertentu di W. Jika T.2V menuju W adalah transformasi linear dari vektor space V ke vektor space W, maka dikatakan dikatakan onto atau onto W jika setiap vektor dari W merupakan image atau at least ada satu vektor yang berada di V. Maka dikatakan yang pertama dia merupakan one to one karena distinct vektor di V mempunyai distinct image di W. Untuk yang kedua ini bukan one to one karena ada vektor yang eksis di W yang merupakan image yang sama terhadap vektor yang di V. Kemudian untuk yang ini dia merupakan onto dari W karena setiap vektor di W adalah image dari beberapa vektor di V. Jadi tadi kan jika setiap vektor di W adalah image at least satu vektor di V, dia disebut dengan onto. Kalau ini disebut dengan onto, disebut not onto karena tidak setiap vektor di W merupakan image dari beberapa vektor di V. Ada beberapa vektor di V yang image-nya bukan merupakan vektor di W. Oke, di one to one dan onto. Kemudian komposisi transformasi linear jika T1.2W strip menuju V dan T2.2V menuju W adalah linear transformasi linear, lalu komposisi dari T2
dengan T1 dikatakan T2 titik T1 atau dibaca T2 circle T1 atau T2 lingkar T2 circle T1. Sehingga ini bisa dilihat dengan definisinya T2 circle T1U sama dengan T2 dalam kurung T1 kali U. Kita lakukan transformasi linear T1 dulu baru ke T2, di mana U adalah vektor di vektor space U besar. Dan seperti ini kita ingin memindahkan dari vektor U ke vektor W, maka T1 transformasi linear dari U ke V, lakuin dulu. Kemudian yang kedua adalah transformasi linear dari T1U menuju T2 dalam kurung T1U. Maka seperti ini ditulisnya seperti ini ya, T2 circle T1. Kita udah pernah melewatinya di transformasi ya, di chapter yang awal. Oke, jika T1.2U menuju V dan T2.2V menuju W adalah transformasi linear, maka T2 circle T1.2U menuju W juga transformasi linear. Kita buktikan T2 circle T1 dalam kurung U ditambah V atau T2 dalam kurung T1U ditambah V. Sama dengan T2 dalam kurung T1U ditambah T1U ditambah T1V. Atau T2 kali T1 dalam kurung U ditambah, kita ke T2-nya masukin, T2 kali T1V. Sehingga T2 circle T1U ditambah T2 circle T1V. Maka dia merupakan, ini kaidah yang pertama untuk membuktikan apakah dia linear atau tidak. Kemudian yang kedua, T2 circle T1CU, apakah dia C kali T2 circle T1U. Maka dia ternyata terbukti. Maka pernyataan ini merupakan transformasi linear. Jika T1U menuju V dan T2U menuju V adalah transformasi linear, maka T2 circle T1U menuju W juga transformasi linear. Oke. Sekarang contoh, hitung T2 circle T1, di mana nomor 1 T1 X, Y, dan menuju sama dengan 2X min 3Y. Kemudian yang kedua, T2 dalam kurung X, Y sama dengan X min Y, X ditambah Y. Oke. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Oke, yang pertama, maka T2. Kan pertanyaannya adalah, apakah T berapa nomor 1 ya? T2 circle T1 ya. T2 circle T1 sama dengan T2 dalam kurung T1 dalam kurung X, Y. Ini ya, pernyataan ini sama. Jadi sama dengan T2 dalam kurung T1 dalam kurung X, Y adalah ini. Berarti T2 dalam kurung 2X, 3Y. Sama dengan, kita lakukan transformasinya. 2X, 3Y transformasinya adalah ini. Jadi sama dengan 2X min 3Y, 2X ditambah 3Y. Ya, ini merupakan transformasi dari T2 circle T1. Hasilnya adalah dalam kurung 2X min 3Y, 2X plus 3Y. Oke, jika ditanya apakah jika domain dari dua ini, T1 sama T2 ini adalah berada di ruang R2 karena ada X, Y, apakah hasil dari T2 circle T1 dia berada di R2? Maka jawabannya iya, karena seperti ini 2X min 3Y, misalnya kita misalkan A, dan 2X plus 3Y sama dengan B, maka keduanya kita bisa selesaikan dan keduanya merupakan vektor di R2. Jadi domain dari transformasi T1 sama T2 di R2, kemudian kodomainnya juga berada di R2.
Sekarang nomor 2. Jika T1 X, Y, Z sama dengan X, Y min Y plus Z min X min Z, dan T2 X, Y, Z sama dengan 0, X plus Y plus Z. Maka berapa T2 circle T1? Maka nomor 2 jawabannya sama T2 circle T1 itu sama dengan T2 dalam kurung T1 X, Y, Z. Ini ya. Maka sama dengan T2 dalam kurung X, Y min Y plus Z min X min Z ya. Oke, maka kita lakukan transformasinya T2, maka hasilnya sama dengan 0, X plus Y plus Z. Berarti ini X min Y ditambah Y plus Z ditambah X min Z. X min Y ditambah Y plus Z ditambah X min Z. Sama dengan 0, X-nya jadi 2X ya. Y-nya habis, min Y plus Y. Z-nya juga habis, jadi 0,2X. Maka, kalau kita ditanya, maka transformasi T2 circle T1 adalah 0,2X. Maka jika domain dari ini, domain dari T2 circle T1 adalah di R2, maka kodomainnya berada pada Y-aksis ya. Karena dia cuma ada di X-nya 0, Y-nya 2X. Maka kodomainnya ada di Y-aksis. Aksis ya. Sementara domainnya ada di R2. Kenapa di R2? Karena cuma ada terdiri dari dua entry vector di X dan di Y. Oke, itu contoh gimana cara kita menyelesaikan transformasi linear dengan menggunakan lebih dari satu transformasi linear. Oke, ini latihan 2 sebagai PR. Silakan Anda kerjakan, ini PR1. Kemudian yang berikutnya ini adalah PR2. Oke, mungkin hari ini ada 2 PR yang harus Anda kerjakan. Silakan Anda submit melalui emas. Sampai bertemu hari Rabu, tetap sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.